Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah lana babaki ya karim. Nawaina ta'luma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada awil istifada wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajilla mardatihi wa kurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina futuhul arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin al-mukhlisin wa alamana ta'wil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. نعم. Adapun terakhir pembahasan kita di minggu yang lalu itu masih dalam seputar sujud sahwi. Nah, itu kemarin terakhirlah sudah kita bahas beberapa perkara daripada hal yang dianjurkan di dalam sujud sahwi. Di antaranya ialah meninggalkan sebahagian sunnah ab'ad ya di dalam salat. Yang pertama seperti tasyahud awal dan duduknya dan begitu juga salawatnya. Terus kemudian yang kedua meninggalkan kunut. Ya, itu terakhir pembahasan kita. Meninggalkan kunut, kemudian berdirinya. Begitu juga salawat juga atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kemudian yang ketiga ialah meninggalkan salawat ala ali fi tasyahudil akhir, yaitu meninggalkan salawat atas keluarganya di tasyahud akhir. Nah, taib. Itu yang terakhir. Begitu juga kemarin juga, nah ini juga kita bahas. Lah sudah masuk juga yang ketiga ialah memindahkan rukun qauli ke tempat yang bukan tempatnya. Contoh seperti memindahkan bacaan Al-Fatihah atau bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir dan salawat atas Nabi. Nah, dibaca pada bukan tempatnya. Nah, itu juga disunnahkan sujud sahwi. Misalnya lupa baca surah dahulu kemudian baru baca Al-Fatihah, terbalik. Atau bacaan tasyahud akhir dibaca pas ketika tasyahud atau tahiyat awal sampai habis. Kan kadang sering kita itu. Masih tasyahud awal baca sampai habis. Ya. Itu sunnah juga sujud sahwi. Ya. Kemudian salawat kepada Nabi. Naam. Kepada keluarganya pas di tasyahud awal. Nah, dan yang kemudian salah satunya juga contohnya wa idza naqala takbiratul ihram wa salam batalat salatuhu. Nah, ini bukan sujud sahwi lagi, bahkan batal salatnya apabila memindahkan takbiratul ihram dan salam. Nah, ini jelas karena takbiratul ihram adalah pembuka salat. Ya, baca doa iftitah dulu baru takbir masuk salat. Dah.
atau baca salam dulu baru tahiyat akhir. Ini kacau, tidak bisa. Ini bukan hanya disunnahkan sujud sahwi, bahkan batal sholatnya. Kemudian yang termasuk juga dari rukun qauli ialah as-suratu idza naqalaha ila ghairi mahalliha, yaitu membaca surah apabila dipindahkan kepada yang bukan tempatnya. Contoh baca surah di ruku misalnya, atau selain berdiri, atau selain daripada sebelum Al-Fatihah, sama. Begitu juga kunut, sama, sunnah sujud sahwi. Dan begitu juga katanya idza naqala dzikran. Nah, ini juga kita sudah bahas, memindahkan bacaan zikir, tasbih. Subhana rabbiyal azimi dibaca di sujud, subhana rabbiyal a'la dibaca di ruku. Kebalik. Ya. Dan begitu juga misalnya sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd dibaca duduk di antara dua sujud. Ya. Dan duduk di antara dua sujud bacanya dibaca pas ketika i'tidal, sama. Sunnah sujud sahwi juga. Ya pokoknya ada intinya, kalau terjadi kelalaian di dalam letak-letak bacaan di dalam solat kita yang dibaca pada bukan tempatnya, itu sunnah sujud sahwi. Kecuali takbir dengan salam tadi, itu batal kalau dipindah, karena takbir adalah pembuka solat dan salam adalah penutup solat. Ya, jadi batal, bukannya sujud sahwi saja. Itu yang ketiga, terakhir juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Ar-rabi'u, apa katanya? Iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Yaitu terjadi rukun PL atau rukun perbuatan ma'ahtimali ziyadah serta dikirakan berlebih rakaatnya. Contoh maksudnya kita ragu-ragu Pak ya. Kadang kita ini sudah 4 atau masih 3. Ini dia. Kemarin sudah kita bahas juga sih, tapi ya pernah kita sampaikan, tapi di sini lebih mendetail lagi katanya. Gambarannya gimana? Suratuhu, gambarannya idza syakka hal raka'a amla. Katanya apakah sudah cukup 1 rakaat atau belum. Maksudnya 3 atau 4 atau masih 1 atau 2, ragu ya. Wa yajibu alaihi ayyarka ihtiyaton. Gambaran yang seperti ini itu wajib ditambah. Ya, apalagi dia beratnya, yakinnya itu misalnya masih 3, belum 4, wajib tuh, wajib ditambah. Sekalipun nyatanya nanti walaupun setelah salam dia baru ingat, tahu-tahu berartilah sudah 4, berarti 5 rakaat sekalipun. Dan dianjurkan sujud sahwi setelahnya. Atau sekalipun pas misalnya, tahu-tahu pas dia tambah, pas lah, ternyata pas lah, saya nambah nih pas lah 4. Jadi bagaimana? Apakah sunnah sujud sahwi? Sunnah juga sujud sahwi tetap. Karena ada kelalaian di situ. Iya. Ragu. Ya. Wa kadzalika idza syakka hal sajada amla fayajibu alaihi ayyasjuda ihtiyatan. Dan begitu juga misalnya apabila dia telah sujud atau tidak. Ini kadang kita pas ketika sujud Pak. Ini pas di dalam pergerakan sholat. Contoh sujud. Kadang kita ragu juga itu. Sujud, ada yang langsung tegak lah. Karena kadang lagu itu. Ya. Ini lamo nih, berpikir nih. Ini yang kedua, sujud yang kedua. Apa memang yang pertama? Ya. Subhanallah. Di sini gimana? Pak yajibu alaihi ayyasjuda aidon. Maka tambah sujudnya kalau ragu lagi. Sekalipun jatuhnya 3 kali kau sujud sekalipun. Saya ragu tadi. Ya. Kalau yang kadang yang simple tuh langsung lah tegak lagi, dia langsung baru sujud dari tegak lah tegak pula langsung. Ya.
ragu tadi. Nah, ini repot kalau apa? Ya, yang disyaratkan rukun itu 2 kali sujud. Nah, kalau hal yang seperti itu wajib ditambah juga sama dengan rakaat tadi. Ya. Begitu juga ruku sama. Sudah ruku atau belum? Ruku. Ya. Wa fi nihayatis shalah yusannu lahu ayyasjuda lisahwi. Gambaran yang sudah kita sebutkan tadi, ya, nanti di akhir solatnya yusannu lahu ayyasjuda sahwi, ya, disunnahkan baginya akan sujud sahwi. Nah, sekalipun tepat, ya, begitu juga kalau lebih jatuhnya, nah, tetap disunnahkan sujud sahwi. Nah, kemudian apa lagi ini? Masailu fi sujud sahwi. Ada sedikit disebutkan gambaran atau masalah di dalam sujud sahwi. Asyakku fi adadi rakaati, ragu di dalam jumlah rakaat. Idza syakka fi adadi rakaati akhadha bi yakinihi. Apabila ragu di dalam jumlah rakaatnya, diambil yang yakinnya, ambil yakin. Wa huwa aqallu wujuban. Nah, yang diambil tuh yang paling banyak atau yang sedikit, Pak? Kalau kita ragu, ini dia. Ya, katanya wa huwa aqallu, yang paling dikit diambil. Kalau datang ragu 3 apa 4, pilih 3. Itu wajib milih 3 itu. Ya, wajib kalau ragu tadi. 2 atau 1, 1 berarti. Ya. Jadi tidak bisa, kadang kita ada sebagian yang malas nih, ya, yang lagi beratnya nih, yang lagi berat sholat nih, ya, 3 apa 4, sudahlah 4 lah, ya, malah dipaksa, padahal hakikatnya hati aslinya ragu tuh, cuma dia maksa untuk yakin, adalah 4 lah. Padahal secara aturan syariat, aturan fikihnya, yang paling dikit itu wajib dipilih. Ragu 1 atau 2, 1 dipilih. 3 apa 4, 3 dipilih. Ya, bukan maksimalnya, bukan paling banyaknya. Itu yang benar. Fa idza syakka fi sholati rubaiyati, maka apabila ragu di dalam salat yang 4 rakaat, hal shalla arba'an au amsalasan, katanya, apakah sudah salat 4 rakaat atau 3 rakaat, fa ya'khudhu bi yakinihi wa huwa salasu rakaatin. Nah, jelas disebutkan. Maka dia wajib mengambil yakinnya itu 3 rakaat, katanya. Wa ya'ti bi rakaatin wa yasjudu lisahwi, dan tambah 1 rakaat dan setelahnya di akhir sujud sahwi. Illa idza khalafahul ma'mum. Jikalau tidak, apabila berpaling atau tidak mengikut makmum, wa balaghuhu adadat tawaturi, dan sampai jumlah yang sudah dikerjakan, fayakhudhu biqaulihim, maka diambil, ya, pendapat mereka, wa kadza bi fi'lihim, dan begitu juga dengan perbuatan mereka. Naam. Misalnya contoh, sekalipun makmum di sini katanya makmum sudah ngasih tahu, Pak. Misalnya kan, nambah lagi contohnya. Kita ragu 3 atau 4, ya kita pilih 3 tadi kan pembahasannya. Kemudian kita tambah berdiri, makmum ngasih tahu, subhanallah, ya, subhanallah. Nah, kalau yang seperti ini, kita lihat makmumnya, Pak. Ya, pertama kita lihat makmumnya. Kalau makmumnya, ya ibarat kata orangnya memang kita anggaplah selama dia jamaah sama kita, itu ya memperhatikan lah. Ya, jaranglah lalai, ya. Tidak apa-apa kita balik lagi, asal jangan sampai kita dalam kategori sudah berdiri penuh, yang sebagaimana kita kemarin sudah praktek.
Ya. Contoh misalnya lah apa kan? Ragu, tambah lagi. Allah, subhanallah. Inilah berdiri nih. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Makmum wajib ikut. Ya. Wajib ikut makmum. Nah, dah tu lah tambah 1 rakaat. Selesaikan 1 rakaat tadi, sujudlah, sujud sahwi. Karena supirnya imam. Ya. Mau tak mau harus ikut imam. Cuma kalau baru Allah, subhanallah, tak masalah. Tak masalah, balik lagi. Karena belum sampai, ya. Apanya yang mana? Yang belum berdiri tadi. Yang belum sampai berdiri tadi kan? Tetap sujud sahwi. Ya. Dah. Iya. Rakaat misalnya contoh yang pertama tadi kan bertambah rakaatnya. Sekalipun imam makmum ngasih tahu. Tapi dialah sudah derajat berdiri. Lanjut. Dialah masuk ya, derajat rukun pula itu. Masuk. Lanjut saja. Sudah itu sujud sahwi tetap. Iya, nah sudah itu. Dan begitu juga yang tak sampai berdiri, Pak. Tak sampai berdiri kan baru Allah, belum sampai berdiri nih, baru duduk. Ya. Subhanallah. Boleh balik lagi. Innaka Hamidum Majid, sujud sahwi juga sama. Pokoknya terjadi, kalau ada terjadi kita kelengahan, kelalaian, tetap Pak. Ya, tetap. Nah, kalau yang pertama tadi sekalipun makmum dah ngasih tahu, makmum ikut juga. Imam kalau masih berkeras berdiri, ya sudah berdiri ente. Ya, berdiri. Nah, itu sedikit masalah. Taib. Dan banyak lagi gambaran-gambaran yang lainnya. Masya Allah. Yang jelas itu tadilah sudah kita sampaikan hal-hal yang terjadi kebanyakan atau keseringannya, Pak ya. Yang terjadi di di sekitar kita. Ya, terkadang kelalaian yang terjadi dalam sholat. Dan ada lain, disitulah semuanya. Yang jelasnya intinya kita kalau apabila sudah ya ada jadi kelalaian sudah di dalam sholat, ya sudah sujud sahwi sudah. Ya, apalagi yang sudah ditentukan seperti sunnah Abu Atta ditinggalkan tasyahud awal, kunut, dan begitu juga salawat kepada ahli atau keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunat sujud sahwi juga. Masya Allah. Ini kita baca saja. Baik. Lau tara'a syakum fi adadi rakaati, jikalau misalnya ragu di dalam rakaat, summa zala syak, kemudian hilang keraguan tersebut, famal hukum, apa hukumnya? Wa hal yasjudu li sahwi amla. Ini sekarang masalah apabila misalnya kita datang keraguan di dalam jumlah rakaat, kemudian ragu tadi sebentar saja hilang, langsung yakin lagi, ingat lagi. Kalau yang seperti ini hanya sebatas itu saja, baru rasa belum dilakukan. Apakah sunnah juga sujud sahwi atau tidak? Fihi tafsil, ada rinciannya. Katanya taratan yatra'u syakku wa yazulu qabla salami panandur. Terkadang katanya muncul keraguan tersebut, wa yazulu qabla salam, dan hilang keraguan tersebut sebelum salam. Itu dilihat pertama, idza zala syakku ba'dal ityani, apabila ragunya hilang setelah dia mendatangkan, mengerjakan atau menambah yang kekurangannya tadi, bima yuhtamalu annahu zalid, dengan sekira atau dikira-kira itu menambah, payasjudu lisahwi, maka dia sujud sahwi. Jelas gambaran seperti yang sudah kita bahas
Ya. Sebelum salam, tapi dia sudah kerjakan tadi yang dia ragu kurangnya tadi. Ya, kemudian hilang ragunya, dikerjakan sujud sahwi. Nah, gambarannya syakka fi adadi rakaati sholati rubaiyatin, seperti orang yang ragu di dalam jumlah rakaat salat yang 4 rakaat, kemudian dia menambah 1 rakaat untuk berjaga-jaga. Summa tabayyana lahu annahul khamisah, kemudian baru nyata atau baru tahu ternyata lah sudah 5 rakaat yang dia kerjakan. Wa huwa fi tasyahudil akhiri, dan itu di tasyahud akhir. Fahuna yasjudu lisahwi, maka di sini sunnah sujud sahwi. Jelas. Yang kedua, wa idza sala syakku qabla al-ityani, apabila dia hilang ragunya sebelum mengerjakan. Artinya sebelum menambah. Dia masih ragu, 3 apa 4 ya? Sudahlah, 3. Dialah sudah memutuskan 3, tapi setelah itu ingat lagi, sudah 4 ini. Ya. Jadi hilang ragunya, dia belum nambah. Nah, ini bagaimana? Apakah sunnah sujud sahwi? Fala yasjudu lis-sahwi, maka tidak sunnah ya bagi dia untuk sujud sahwi, karena langsung belum dia mengerjakan, Pak, belum sempat dia nambahkan, belum sempat dia ngerjakan walau sedikit pun, masih rasa saja, masih bertanya-tanya dalam hati ya. Tapi kalau lah sudah dikerjakan tadi, sunnah sujud sahwi. Tapi kalau masih lah 3 tahu dah 4 ini, ya yakin sudah 4 lah, dah sudah sujud sahwi. Nah,